Oke, di part pertama ini kita akan mempelajari dasar-dasar mengenai SolidWorks atau Intro to SolidWorks. Langsung saja, di sini saya menggunakan SolidWorks 2020 atau digital 2020 ya. Nah, kita langsung saja. Di sini ada tampilan home ya, atau kembali. Di sini juga ada tampilan new. New ini merupakan membuat dokumen baru atau sebagai lembaran kertas yang akan kita buat atau nantinya akan berupa bentuk dokumen yang nantinya akan kita save juga. Oke, di sini kita langsung klik aja atau bisa tekan Ctrl N ya. Nah, di sini kita ditampilkan 3 bagian, yaitu ada part, assembly, dan drawing. Nah, part ini merupakan objek 3D yang berbentuk dari beberapa fitur yang dapat menjadi suatu assembly yang nantinya berbentuk 2 dimensi atau drawing. Nah, di sini ada assembly. Assembly itu dia merupakan penggabungan 3D design pada drawing atau kumpulan part yang akan dibuat nantinya ya dari kumpulan part ini. Nah, ini ada drawing. Drawing ini itu setelah nanti jadinya gambar 3D dan kemudian dia akan dikerjakan pada mesin bobot atau dioperasikan pada mesin bobot. Nah, di sini kita menggunakan yang part yang sekarang yang akan kita buat. Kita langsung klik aja part ya. Oke. Sudah muncul ya, klik sketch yang nantinya ini juga akan kita gunakan untuk membuat dasarnya. Nah, sketch ini merupakan aplikasi yang fungsinya untuk membuat sketch dasar yang akan dijadikan dalam bentuk 3D pada pembuatan part yang sekarang ya. Sebelum kita menggunakan bagian-bagian kumpulan toolbar ini, di sini kita harus membutuhkan wadah atau dasarnya ya. Nah, front plane di sini ada, top plane dan right plane ini yang diibaratkan sebagai kertasnya. Fungsinya ini di sini gunanya untuk kita menggambar sketch yang nantinya kita butuhkan. Oke, di sini kita menggunakan top plane aja ya, langsung kemudian klik normal tuh. Nah, dia akan berhadapan ke kita ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan kelompok toolbarnya. Nah, di sini ada line itu berupa garis. Di sini fungsinya bertujuan kita untuk membuat garis atau menarik garis. Kemudian ini juga ada center line, membuat garis putus-putus ya. Kemudian ada midpoint, itu membuat garis dari satu ke garis yang lain tanpa harus menggambar garis satu dipisah-pisah ya. Ini dia langsung membentuk 2 garis. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian di sini sebelum kita menggambar garis, nah ini kita sudah menggambar garisnya ya, berbentuk persegi. Nah, di sini kita ingin menentukan ukurannya. Dengan apa? Dengan menggunakan Smart Dimension. Nah, Smart Dimension ini fungsinya itu untuk mengukur dan mengatur ukuran pada bagian sketch yang kita buat. Contohnya seperti ini ya. Oke, kita ingin menentukan satuannya sebelum menentukan ukurannya. Kita masuk ke sistem operasional atau general. Nah, di sini kita klik dokumen property, kita klik units, kemudian kita pilih mmgs atau milimeter gram second. Oke, langsung saja. Nah, smart dimension ini paling penting ya. Ini jangan dilupakan. Penting fungsinya.
kita di sini gunanya untuk mengetahui berapa ukuran pada bagian sketch yang akan kita buat. Nah, di sini kita tentukan saja, kita buat 20 ya. 20. Nah, ini juga tarik garis. Kita buat misalkan 30. Nah, dia akan melebar ya. Oke. Nah, di sini kita coba yang line. Center line, kita coba gambar center line-nya. Seperti ini. Yang menggambarkan garis putus-putus. Kemudian kita coba lagi yang ini, midpoint line, menghubungkan satu garis ke garis yang lain, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya ya, teman-teman. Nah, kemudian ini ada corner rectangle. Ini fungsinya untuk menggambar persegi, untuk mempermudahkan kita ya, tanpa kita harus buat menarik garis seperti tadi ya, untuk persegi tanpa kita menarik garis. Nah, kita mau buat dia 10 ya. Nih kita lihat. Kemudian di sini ada 3 point arch slot. Nah, di sini ada 3 point arch slot ya. Nah, fungsinya ini kita membuat bentuk garis ya. Fungsinya membuat garis pada poin. Ada 3 bagian ya. Ada strike slot yang mendatar, ada yang melengkung, ada yang juga di tengah ya, di pusat ya. Nah, di sini kita coba menggunakan yang 3 arch point slot. Kita coba gunakan. Nah, yang kita gunakan, nah seperti ini. Ini dia. Kemudian coba itu yang perimeter circle ya. Nah, ini bisa kita tentukan juga ukurannya. Kita kliklah smart dimension tadi, dan kita ukur radiannya. Contohnya kita buat 15. Nah, kemudian ini ada center point ya, archnya. Ini berfungsi untuk membuat kurva lingkaran. Ini contohnya kita pakai yang 3 arch ya. Nah, kita ingin menggambarkan setengah lingkarannya. Nah, jadi ya. Nah, di sini kita juga ukur juga smart dimension ya. Radiannya juga ya. Kita buat di sini misalkan 10 juga. Nah, radiannya 10. Kemudian kita coba lagi yang ini. Ellipse ini dia berfungsi sebagai membuat bentuk lingkaran, tapi dia berbentuk oval ya. Nah, di sini dia ada berapa bagian ya? Ada ellipse, partial ellipse, parabola konik. Atau kita coba yang ellipse ya. Coba yang ellipse. Nih. Oke, dia bentuk oval ya, bentuknya oval. Oke, selanjutnya kita menggunakan nih, ada poligonnya ini. Poligon ini fungsinya membuat sketch yang berbentuk poligon, yang kita bisa menggambarnya dengan meletakkan titik poinnya di tengah, dan kita tinggal menarik garis ya pada poligonnya. Nah, kita coba lagi ini. Kita coba menggambar persegi ya. Di sini kita coba untuk menggunakan, kita coba lagi smart dimensionnya. Kita ukur lagi. Ini penting ya, smart dimension ini sangat penting untuk digunakan.
biar kita tahu juga ukurannya. Kita klik di sini 15. Oke, 15 ya. Nah, kemudian kita klik ini. Oke, yang menjadi persegi panjang. Nah, kita coba buat yang ini 3 point arch. Nah, kita coba klik ya, kita menggunakannya. Oke, jadi kemudian kita coba ingin menggunakan si sketch fillet. Dia fungsinya ini dia memberikan dua emptiness pada sketch yang runcing ya. Ini fungsinya kita untuk meratakan bagian yang runcing. Ini ya. Kita klik saja. Dan kita klik. Ini ya. Oke, dia akan muncul seperti ini. Tanda kuning ya. Kita coba ukurannya. Nah, dia akan muncul radiannya 10. Nah, kemudian Flip and Themes. Nah, ini fungsinya untuk menghapus ya, atau memotong bagian yang nggak perlu. Contohnya kita coba cut yang ini. Terus ini, maka garisnya sudah tidak terlihat lagi. Nah, maka dia akan terpotong atau terhapus. Nah, selanjutnya teks. Teks ini fungsinya untuk memberi teks pada sketch yang kita buat. Oke, kita coba yang lain. Kita mau coba gambar garis lagi. Ini seperti ini. Kita menggunakan satu bagian terus lagi. Oke. Selanjutnya kita di sini menggunakan mirror entities. Ini artinya cerminan dari sketch yang kita buat. Nih. Oke. Nah, selanjutnya kita coba yang lain ke aplikasi selanjutnya. Oke, kita cut saja. Nah, ini nggak dibutuhkan, ini juga. Nah, di sini kita mencoba membuat sketch SolidWorks 3D yang sederhana ya, dasar 3D sederhana. Nah, di sini kita klik sketch normal tuh ya, kita klik normal tuh. Kita klik normal tuh, kemudian kita klik nih. Circle, tadi kan satuannya sudah kita tentukan ya teman-teman. Nah, kita klik circle, kita tentukan bentuk lingkaran, smart dimension. Nah, ini kita buat dia 128 ya. Oke, kemudian kita klik features, extract base. Nah, kita ingin menambahkan nilai dari lingkaran ini ya. Kemudian kita coba cek. Ya, kita cek nih. Kemudian isometrik, kita lihat apakah dia sudah pas. Nah, kemudian kita tentukan berapa. Kita buat 20 ya. 20. Kemudian kita klik oke, kita pilih blind ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita klik lagi view orientation, kita ingin mengetahui apakah sudah pas posisinya. Nah, oke, berarti sudah. Nah, di sini kita ingin membuat satu sketch lagi, kita klik normal tuh.
Kemudian kita klik sketch, kemudian pilih lingkaran circle. Nah, kita letakkan di tengah ya, kita tarik di tengah, kemudian kita tentukan smart dimensionnya. Nah, selanjutnya kita klik 75 mm. Nah, kita sudah membuat lingkaran ya. Kemudian kita ingin membuat satu lingkaran, posisinya di dalam lingkaran ini. Di sini kita tinggal klik offset intense untuk menambahkan satu buah lingkaran lagi. Nah, di sini kita tentukan dia, contohnya kita buat 5 ya, 5. Kita klik reverse. Kemudian kita klik lingkaran ini. Nah, dia akan muncul di dalam lingkarannya. 5. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul jadi 2 lingkaran. Kemudian kita klik features. Kemudian kita extract base. Nah, kita lihat lagi sisinya. Kalau kita observe orientation lagi. Oke, sudah pas ya. Kemudian kita klik lagi isometricnya. Ini penting ya teman-teman. Kita tentukan, kita buat dia 30 contoh. Kemudian kita lihat lagi posisinya. Oke. Klik OK. Nah, dia akan jadi seperti ini. Seperti ini. Kita lihat lagi. Ini ya, teman. Melihat dari belakang, dari kanan, nih, dari samping, dari kiri. Ini penting ya, view orientation ini. Selanjutnya di sini kita top line lagi, normal tool lagi. Nah, di sini kita akan membuat satu bentuk lingkaran lagi. Kita klik lingkaran. Nah, dia sudah berada di tengah. Kita tarik lagi lingkaran di tengah. Kemudian kita tentukan lagi smart dimensionnya. Tentukan. Nah, 30 biar sesuai. Sini kita klik lagi features. Nah, di sini kita akan memotong, memberi lubang di tengah lingkarannya. Extract cut. Oke. Kemudian kita lihat lagi view orientation. Nih, bukan lagi. Lihat lagi observationnya. Nah, di sini udah pas ya. Kita akan memotong bagian tengah. Kita klik OK. Nah, kemudian sudah berlubang. Di sini jangan lupa ya, kita klik draw out. Nah, di sini kita akan membuat tambahan lubang di sini. Caranya klik dia hole wizard, fungsinya memberikan lubang tanpa kita harus memotong dari. Kemudian kita klik contour sync. Nah, kita tentukan standarnya asymmetric, tipe-nya flathead, kriu AC B1867M. Kemudian kita pilih size-nya M6, fit-nya normal. Kemudian kita pilih end condition-nya drop option. Nah, kita tentukan position untuk melubangi si lingkaran tersebut. Nah, kita klik di sini. Di sini. Nah, satu lagi kita klik di sini. Oke. Jadi sebuah lingkaran. Oke, ini sudah berlubang ya teman-teman. Oke, kemudian kita di sini ingin meratakan bagian-bagian lingkaran dari 3D yang kita buat ini. Kemudian kita pilih tipenya itu constant size fillet. Nah, kita pilih mana yang mau kita rapikan ya.
Nah, contohnya ini, kita pilih ini, kemudian nih, kemudian kita klik berapa, 2 ya, 2 mm kita pilih, kemudian kita klik oke. Kemudian jadi seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Lagi kita klik normal tuh. Nah, jadi seperti ini, udah rapi lingkarannya. Kemudian kita ke sketch, kita klik line, kita pilih center line. Nah, kita klik nih, dia sudah berada di tengah ya garisnya, seperti ini. Kemudian kita smart dimension, kita atur dia berapa, satuannya 52,50 ya. Kemudian kita klik OK, terus kemudian kita gambar lingkaran nih, kita klik lagi, kita tentukan smart dimensionnya, namanya kita buat dia 25 aja, ini 25 ya, 25. Kemudian kita klik OK, features. Nah, kita coba lagi, kita cek view orientationnya. Oke, kita klik features, extract base. Nah, kita perhatikan dari sudutnya. Nah, kita tentukan dia berapa nih, 50. Nah, kemudian kita klik blind, kita klik OK. Jadi akan seperti ini. Dan kita akan melubangi bagian tabung ini di tengah ya. Klik top plane, kita klik normal tuh, kita klik sketch, klik circle atau lingkaran, dan kita klik di tengah. Kemudian kita tentukan smart dimensionnya lagi. Oke, kita buat dia 16 ya. Nah, kita klik OK, kemudian kita klik features, klik extract cat. Nah, kita periksa lagi view-nya. Nah, kemudian kita coba lagi isometriknya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita pilih yaitu drop all ya, all untuk melubanginya, klik OK. Nah, seperti ini ya gambar ini tampak depannya, ini bagian bawahnya untuk. Nah, di sini saya akan membuat satu bentuk tabung ini lagi, satu sisi tabungnya ini. Di sini kita akan coba klik nih, klik display styles, terus klik pilih hidden lines, memberikan garis ya, putus-putus pada bagian sketch tersebut. Oke, kita klik. Oke, kita klik saja. Nih, oke, kita pilih ya tentuannya, kita klik ini. Oke, nah kemudian kembalikan lagi dia, kemudian kita klik line begini. Oke, X1, klik di sini, part, tambahkan. Oke, kita klik OK. Nah,
maka dia akan muncul seperti ini bagiannya, sama dengan yang pertama kita buat yang tadi. Oke teman-teman, berikut ini adalah dasar-dasar penggunaan SolidWorks. Ini tampak depannya ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, ini lah 3D yang sudah jadi.